Seringkali masalah membuat kita sadar bahwa hal-hal yang selama ini kita kejar ternyata bukanlah segalanya. Ketika kita ada di penghujung usia kita, percayalah saudaraku, yang kita butuhkan, yang kita perlukan satu-satunya dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Saya berdoa kiranya setiap kita dikuatkan, diteguhkan, dan terus dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Saudaraku, sebelum kita melangkah dalam berbagai aktivitas kita hari ini, mari kita menenangkan hati kita dan membuka hati kita kepada firman Allah yang terambil di dalam kitab Injil Matius 6 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini sering kita dengar sebagai penghiburan agar kita tidak khawatir akan hidup ini. Namun di balik itu Tuhan Yesus sedang membuka mata rohani kita bahwa di balik setiap pergumulan hidup ada tujuan ilahi yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Masalah yang terjadi dalam hidup kita masing-masing bukanlah suatu kebetulan, saudaraku. Namun di dalam masalah yang kita hadapi, kekhawatiran bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita melihat kehidupan dari sudut pandang kerajaan Allah. Seringkali masalah membuat kita fokus kepada apa yang kita tidak miliki. Kita lebih fokus kepada apa yang belum terjawab di dalam doa-doa kita. Kita lebih fokus kepada apa yang terasa berat di dalam masalah yang kita hadapi. Padahal melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita melihat makna yang lebih dalam di balik masalah hidup kita. Yang pertama adalah masalah dipakai Tuhan untuk menguji arah kepercayaan hati kita. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ini menunjukkan dalam setiap masalah di hidup kita, ada satu pertanyaan besar yang sedang diuji oleh Tuhan. Isi ujian itu salah satunya adalah, kepada siapa kita menaruh kepercayaan hidup kita? Saudaraku, masalah hidup seringkali menjadi cermin yang jujur dalam hidup kita. Ketika kebutuhan mendesak, jalan keluar belum terlihat. Disitulah terlihat apakah hati kita bersandar pada Tuhan atau pada kekuatan diri sendiri. Kekhawatiran muncul bukan semata karena masalahnya besar, tetapi karena iman kita yang sedang digoncang oleh masalah tersebut. Tujuan Tuhan mengizinkan masalah ada di dalam hidup kita, karena supaya kita belajar memindahkan pusat kepercayaan kita dari diri sendiri, dari manusia, dari harta kepada Allah yang setia. Seperti emas yang dimurnikan melalui api, bukan untuk dihancurkan tetapi untuk dibersihkan, saudaraku. Demikian pula iman kita. Masalah adalah api yang Tuhan pakai untuk memurnikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya iman kita tidak dangkal, saudaraku, tetapi kokoh dan murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, masalah kehidupan diizinkan Tuhan untuk mengajar nilai kehidupan yang sejati. Tuhan Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Di balik perkataan ini, Tuhan Yesus sedang menggeser fokus hidup kita. Tuhan Yesus hendak mengajar kita supaya arah fokus hati kita dari kebutuhan lahiriah kepada makna hidup yang sejati. Apa makna hidup yang sejati itu, saudaraku? Makna hidup yang sejati itu berhubungan dengan perkara-perkara yang kekal, saudaraku. Seringkali masalah membuat kita sadar bahwa hal-hal yang selama ini kita kejar ternyata bukanlah segalanya. Ketika kita ada di penghujung usia kita, percayalah saudaraku, yang kita butuhkan, yang kita perlukan satu-satunya dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kenyamanan hidup kita tergoncang, saudaraku, kita mulai belajar bahwa hidup ini bukan hanya soal apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, atau apa yang kita miliki, tetapi tentang hubungan kita dengan Tuhan.
Pertanyaannya, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan pagi hari ini? Adakah hidup kita mulai menjauh dari Tuhan? Atau kita semakin intim dan semakin rindu untuk dipenuhi oleh kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Maka tujuan Tuhan di balik masalah yang kita hadapi adalah meluruskan kembali hal yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Tuhan ingin hati kita tidak terikat kepada hal-hal yang sementara, melainkan mata rohani kita tertuju kepada perkara-perkara kekal di mana Tuhan Yesus ada. Seperti seorang musafir yang tersesat di padang gurun, ia akhirnya sadar bahwa yang paling penting yang ia butuhkan bukanlah perhiasan di tasnya, melainkan air yang memberikan ia untuk bisa bertahan hidup. Demikian juga masalah di hidup kita Tuhan izinkan hadir supaya menolong kita untuk menyadarkan kita apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Maka hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah mengejar hal-hal dan perkara-perkara kekal dan hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan menampilkannya kepada dunia agar dunia mengenal siapa Tuhan yang benar dan mengundang mereka untuk datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Maka yang ketiga adalah masalah diizinkan Tuhan untuk membawa kita untuk merespon masalah dengan cara pandang Tuhan. Saudaraku, manusia seringkali melihat masalah dari apa yang tampak dari luar. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, bukan supaya kita tenggelam dalam kekhawatiran, melainkan supaya kita belajar merespon dengan cara pandang kerajaan Allah. Ingatlah saudaraku, cara pandang Tuhan selalu berbeda dari cara pandang dunia. Masalah menjadi ruang latihan rohani bagi hidup kita, tempat Tuhan mengajar kita untuk mengganti pertanyaan hidup kita, bukan lagi berkata, "Mengapa masalah ini terjadi padaku?" Tetapi Tuhan ingin kita berkata, "Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui masalah ini?" Disinilah respon dan doa kita berubah arah, saudaraku. Respon dan doa yang tidak lagi sekedar meminta masalah diangkat, tetapi memohon kepada Tuhan agar mata rohani kita sanggup melihat kehendak Tuhan di balik masalah yang kita hadapi. Inilah cara merespon anak-anak Allah yang mengerti bahwa hidupnya ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Seperti seorang pelukis tidak pernah memandang kanvas kosong sebagai masalah, melainkan sebagai awal dari karya yang indah. Yang terlihat kosong bagi kita seringkali sedang dipandang Tuhan sebagai ruang untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Masalah seperti kanvas, saudaraku, tempat di mana Tuhan melukiskan karyanya yang indah dalam hidup kita. Ketika kita merespon masalah dengan cara pandang Tuhan, hati kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, melainkan dipenuhi oleh pengharapan yang pasti bahwa Tuhan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Kita melihat masalah di hidup kita bukan lagi masalah yang besar, saudaraku. Sebab masalah yang terbesar bagi hidup kita sebagai orang percaya adalah bagaimana setiap hari hidup kita didapati Tuhan terus berkenan di hadapan-Nya. Bagaimana setiap hari hidup kita selalu selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah saudaraku, masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia pasti memelihara hidup kita dan memampukan kita untuk melewati masalah tersebut serta mengatasinya. Saudaraku, masalah yang kita respon dengan cara pandang manusia pasti akan melemahkan iman kita. Tetapi masalah yang direspon dengan cara pandang Tuhan, itu akan membawa kita kepada kedewasaan rohani dan keserupaan kita dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui seluruh masalah di hidup kita, yang pertama, setiap masalah menguji arah kepercayaan hati kita. Apakah kita memilih hidup dalam kekhawatiran atau bersandar penuh kepada Tuhan? Yang kedua, masalah menolong kita melihat kembali nilai hidup yang sejati, yaitu hidup kita jauh lebih berharga, kehidupan kekal jauh lebih berharga dari sekedar kebutuhan pemenuhan jasmani. Yang ketiga, kita sudah belajar masalah diizinkan Tuhan agar kita belajar merespon dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan hanya logika manusia.
sehingga iman kita dibentuk dan pengharapan kita semakin diteguhkan di dalam Kristus. Sekarang marilah kita bercermin di dalam hati kita masing-masing, saudaraku. Bagaimana respon kita selama ini terhadap masalah yang kita hadapi? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk mengambil keputusan iman, untuk berhenti dikuasai oleh kekhawatiran, kemudian memilih untuk percaya penuh kepada Tuhan, dan melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita, dan Ia sedang bekerja untuk membawa kita kepada kebaikan dalam setiap keadaan di hidup kita hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini membuka mata rohani kita untuk tidak takut menghadapi masalah dan tidak khawatir dengan hal apapun juga. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa atas hidup kami, yang hari ini meneguhkan hati kami bahwa Engkau tetap memegang kendali atas hidup kami. Bahkan di tengah masalah yang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di balik setiap pergumulan hidup, ada tujuan ilahi yang sedang Engkau kerjakan, sehingga mengarahkan hati kami untuk tertuju kepada hal-hal yang kekal, yang lebih penting dari segalanya dalam hidup kami. Kami mengaku dengan rendah hati ya Tuhan, seringkali kami mudah lemah, mudah khawatir dan lebih melihat masalah dengan mata manusia daripada mata iman kami. Ampuni kami ya Tuhan bila hati kami masih dipenuhi oleh ketakutan, keluh kesah, dan ketidakpercayaan kepadamu. Bentuklah kami kembali ya Tuhan. Bentuklah hati kami agar semakin lembut dan taat kepada kehendak-Mu. Ajari kami merespon setiap masalah dengan cara pandang-Mu, bukan lagi dengan kepanikan, tetapi dengan iman dan penyerahan secara penuh kepada Engkau. Biarlah doa-doa kami lahir dari hati yang bersandar penuh, bahwa hidup kami ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang kuat. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi ini ya Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang sedang bergumul dalam masalah pekerjaan, keuangan. Pulihkanlah keluarga demi keluarga ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan hidup mereka. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan, dan kuatkanlah mereka yang lemah. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menopang dan memulihkan mereka satu persatu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, agar semua yang kami lakukan selalu memuliakan nama-Mu, dan hidup kami berada di bawah penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya semua saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas.